Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Prodi Manajemen Universitas Prawira Purbalingga. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan uang, penawaran uang, dan penentuan suku bunga. Baik, hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama ada permintaan uang, penawaran uang, penentuan suku bunga, dan yang terakhir ada grafik permintaan uang, penawaran uang, dan suku bunga. Baik, yang pertama ada teori permintaan uang, di mana terdapat teori Keynes dan teori kuantitas uang klasik. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Teori permintaan uang Keynes pada pasar uang yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Sedangkan untuk teori kuantitas uang klasik, perubahan nilai mata uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang yang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Sehingga dapat disimpulkan pengertian permintaan uang adalah sejumlah uang yang diperlukan masyarakat atau keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam periode waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada penawaran uang, di mana penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia memiliki tugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Di dalam permintaan dan penawaran uang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Untuk faktor permintaan uang, yang pertama ada tingkat harga, kepastian pendapatan, tingkat suku bunga, fasilitas kredit, dan yang terakhir ada laju peredaran uang. Untuk faktor penawaran uang, yang pertama ada kebijakan moneter, pendapatan, dan nilai tukar rupiah. Selanjutnya ada penentuan suku bunga. Menurut para ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Sedangkan menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan uang dan penawaran uang. Baik, selanjutnya ada grafik permintaan uang, penawaran uang, dan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Misalnya jumlah penawaran uang adalah MS0. Bisa kita lihat pada kurva di samping, terdapat garis yang berwarna ungu, dan itu adalah garis penawaran uang. Di mana kurva ini saling bersilangan dengan kurva permintaan atau MD, yang bisa kita lihat pada kurva di samping, garis yang berwarna hijau, yang bersilangan pada titik E0, dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Selanjutnya, asumsikan penawaran uang bertambah menjadi MS1. Kurva ini bersilang dengan MD di E1, dan ini berarti suku bunga turun menjadi R1. Contoh ini menunjukkan perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga. Selanjutnya ada contoh nyata dari permintaan, penawaran uang, dan penentuan suku bunga. Sebuah contoh nyata penentuan suku bunga di Indonesia adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia atau BI, otoritas moneter negara ini. Selama periode ketidakpastian ekonomi atau ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia seringkali meningkatkan suku bunga acuan untuk mencegah inflasi yang tak terkendali. Peningkatan suku bunga ini bertujuan untuk mengurangi permintaan uang dengan membuat biaya pinjaman menjadi lebih tinggi, sehingga mendorong konsumen dan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menghabiskan dan meminjam uang. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau ketika Bank Indonesia ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, mereka dapat menurunkan suku bunga acuan. Dengan menurunkan biaya pinjaman, Bank Indonesia berharap dapat merangsang investasi dan pengeluaran konsumen, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Contoh konkret dari kebijakan suku bunga Bank Indonesia adalah ketika Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 6% pada bulan Mei 2018 untuk menahan tekanan inflasi yang meningkat. Sebaliknya, pada bulan Februari 2016, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 7,25% menjadi 7% untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.